Halo Brewokers, selamat datang di Kupas. Kita ulas film asik seru. Di video kali ini saya akan mengupas alur cerita film Dara of Jasenovac tahun 2020. Film produksi Serbia ini mengisahkan perjuangan hidup gadis lugu berumur 10 tahun di kamp konsentrasi Jasenovac yang berada di Kroasia. Gadis lugu tersebut bernama Dara, di mana ia harus menyaksikan kekejaman dan kebiadaban para tentara Kroasia yang saat itu pro terhadap Nazi Jerman. Satu persatu anggota keluarganya pun tak luput dieksekusi mati, hingga tersisa ia seorang diri. Kekejaman dan kesedihan benar-benar terasa dalam film ini. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita kupas filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah tulisan yang menjelaskan bahwa selama Perang Dunia Kedua, negara independen Kroasia di bawah rezim Ustasa yang fasis mendirikan sebuah kamp konsentrasi, yaitu Jasenovac, untuk memusnahkan bangsa Serbia, Yahudi, dan Romania yang berada di Kroasia. Kamp Jasenovac merupakan satu-satunya kamp Jerman yang ada di Eropa, dan satu-satunya kamp yang menampung anak-anak. Adegan berpindah, di mana terlihat rombongan para tawanan yang sedang digiring menuju kamp Jasenovac. Di tengah perjalanan, salah satu tawanan bernama Mileva yang mengetahui pada akhirnya ia beserta rombongannya akan dieksekusi mati, berinisiatif untuk memberikan bayinya ke salah satu warga Kroasia yang sedang berkebun. Diketahui warga tersebut adalah asli ras Kroasia, dan itulah sebabnya ia tidak ikut dibawa ke kamp Jasenovac. Rombongan tawanan akhirnya sampai di suatu tempat, dan mereka langsung dipisahkan antara yang sanggup bekerja dengan yang tidak sanggup bekerja, di mana anak-anak dan yang sanggup bekerja diperintahkan untuk naik ke kereta, sedangkan yang tidak sanggup diperintahkan untuk berbaris. Para tawanan yang sanggup bekerja pun masuk ke dalam kereta, dan anak-anak juga ikut masuk ke dalam kereta, termasuk Dara. Selang beberapa saat, kereta pun berangkat menuju kamp Jasenovac. Di saat bersamaan, para tawanan yang tidak sanggup bekerja langsung dieksekusi mati dengan cara ditembak. Dara yang mengintip dari celah-celah lubang terlihat begitu ketakutan. Ibu Dara yang tahu bahwa mereka semua akan dibawa menuju tempat kematian pun mencoba menghibur diri dengan cara bernyanyi, meskipun rasa sedih dan takut tidak bisa ia tutupi. Di tengah perjalanan terlihat beberapa pria yang sedang membuang mayat-mayat ke sungai, dan diketahui mayat-mayat tersebut adalah para tawanan yang telah dieksekusi mati oleh para petugas kamp tersebut. Dara, ibunya, dan tawanan lainnya akhirnya sampai di kamp Jasenovac. Mereka kemudian turun dan dibawa masuk ke kamp tersebut. Saat sedang berjalan, ibu Dara, sebut saja Sofia, bertemu dengan seorang pria yang merupakan teman suaminya. Sofia kemudian menanyai keberadaan suaminya kepada pria tersebut. Pria tersebut menjawab bahwa suami Sofia kemungkinan berada di kamp lain, yaitu kamp Gradina. Diketahui suami Sofia ditangkap oleh para tentara Kroasia setelah bergabung dengan para partisan. Selang beberapa saat, pemimpin dan wakil kamp tersebut datang dengan menggunakan mobil.
Setelah itu para tawanan dikumpulkan dan mereka diminta untuk mengumpulkan semua barang berharga yang mereka miliki. Satu persatu tawanan mau tidak mau harus menyerahkan barang berharga milik mereka. Awalnya semua berjalan lancar, namun saat salah satu tawanan diperiksa, suasana langsung berubah menjadi tegang. Tawanan tersebut ternyata ketahuan menyembunyikan barang berharganya di kerudungnya. Dan alhasil tawanan tersebut langsung ditembak mati. Setelah insiden tersebut, para tawanan disuruh masuk ke sebuah ruangan. Sementara itu di camp Gradina, suami Sofia, sebut saja Markus, terlihat tengah mengobrol dengan teman satu campnya. Mereka saling bercerita tentang keluarga mereka masing-masing. Kita kembali lagi ke camp Jasenovac, di mana di suatu malam para petinggi camp mengadakan sebuah acara untuk hiburan setelah makan malam. Dan yang dijadikan hiburan adalah para tawanan, di mana para tawanan diperintahkan untuk mengitari kursi yang sudah disiapkan ketika musik diputar. Dan saat musik berhenti, mereka harus bisa kembali duduk di kursi. Mereka yang gagal mendapatkan kursi untuk duduk akan langsung dieksekusi mati. Di sisi lain, Sofia terlihat sedang membantu saudaranya bernama Vera yang tengah hamil. Nampaknya Vera sebentar lagi akan melahirkan. Dengan susah payah, Vera dibantu oleh Sofia dan Mileva untuk melahirkan. Dara dan beberapa anak lainnya pun diperintahkan Sofia untuk keluar. Setelah berjuang cukup lama, akhirnya Vera berhasil melahirkan. Namun naas, bayinya meninggal dunia. Di saat yang bersamaan, hiburan dimulai. Para tawanan mulai mengitari kursi-kursi tersebut. Dara yang sangat penasaran pun mengintipnya dari celah dinding. Musik kemudian dihentikan, dan salah satu tawanan tidak berhasil mendapatkan kursi untuk duduk. Dengan cepat, tawanan tersebut langsung dieksekusi mati. Kejadian tersebut terus berlanjut hingga akhirnya semua tawanan tewas. Dara yang melihat kejadian tersebut pun hanya bisa terdiam ketakutan. Keesokan harinya, Dara terlihat sangat trauma melihat kejadian semalam. Ia begitu takut dan tidak pernah menyangka akan menyaksikan kekejaman tersebut. Ibunya yang melihat Dara sangat murung kemudian mengajak Dara untuk melihat anak laki-laki bermain bola. Nampaknya hal sederhana tersebut membuat mereka bisa sedikit tersenyum dan melupakan semua kengerian yang ada di camp tersebut. Namun saat asik-asiknya melihat anak laki-laki bermain bola, salah satu petugas camp datang dan menyuruh mereka untuk kembali masuk ke ruangan. Siang harinya semua tawanan kembali dikumpulkan. Dan kali ini anak laki-laki di atas 15 tahun akan dipisahkan. Sedangkan ibu-ibu, anak-anak perempuan beserta anak laki-laki kurang dari 15 tahun diperintahkan untuk naik ke sebuah truk. Mereka kemudian bergegas menuju truk. Beberapa dari mereka yang tidak ingin berpisah dengan anak laki-lakinya nekat untuk membawa anak laki-lakinya ke dalam truk. Namun percuma, hal tersebut diketahui oleh para petugas camp. Sampai akhirnya Sofia pun juga ikut ketahuan membawa anak laki-lakinya menuju ke dalam truk, dan alhasil anak laki-lakinya pun langsung diseret dengan paksa oleh para petugas camp. Namun Sofia mencoba mencegahnya dengan mengatakan bahwa anaknya masih berusia 12 tahun. Para petugas camp yang kesal dengan hal tersebut langsung menembak mati Sofia beserta anak laki-lakinya itu. Dara yang melihat itu hanya bisa terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Ia begitu syok melihat ibu dan kakak tercintanya tewas. Esok harinya di camp Gradina, ayah Dara yaitu Markus yang tengah mengubur para mayat tawanan, tiba-tiba menemukan mayat anak laki-lakinya beserta istrinya, yaitu Sofia. Seketika hatinya pun hancur berkeping-keping. Dengan perasaan yang begitu sedih, ia pun membawa mayat anak laki-lakinya dan istrinya untuk dikubur.
Singkatnya, Dara dan tawanan lainnya sampai di sebuah tempat bernama Stara Gradiska. Sesampainya di sana, mereka langsung didata berdasarkan nama lengkap, nama keluarga, asal, dan tanggal lahir. Anak-anak yang terlihat sakit pun langsung diperintahkan untuk dibawa menuju rumah sakit. Namun yang mengerikan, anak-anak yang dibawa ke rumah sakit tidak akan pernah kembali ke ibunya dalam keadaan selamat atau hidup. Adik Dara pun nyaris dibawa menuju rumah sakit karena terus menangis. Namun Dara berhasil mengelak dengan mengatakan bahwa adiknya hanya lapar, bukan sakit. Namun ia juga sempat diminta untuk menyerahkan adiknya tersebut karena dirinya dianggap belum mampu merawat adiknya. Tapi beruntung, bibinya yaitu Vera langsung menghampiri Dara. Vera kemudian mengatakan ke petugas bahwa ialah yang akan merawat adik Dara. Dan akhirnya adik Dara yang bernama Budo tidak jadi dibawa oleh petugas. Setelah pendataan selesai, para tawanan pun masuk ke ruangan yang akan mereka gunakan sebagai tempat tinggal selama di tempat tersebut. Saat sudah sampai di tempat istirahat, Dara dihampiri oleh wanita kepercayaan petugas. Wanita tersebut bernama Glanalika. Glanalika yang sebenarnya juga seorang tawanan, kemudian memberikan sedikit makanan untuk adik Dara, yaitu Budo. Esok harinya petugas memilih beberapa wanita untuk dipekerjakan. Vera dan Mileva pun dipilih untuk dipekerjakan. Saat tengah bermain, Dara diberitahu oleh wanita tua untuk segera mencari mangkuk atau wadah makanan lainnya agar ia dan adiknya bisa mendapat jatah makanan. Wanita tua tersebut juga mengatakan jika Dara tidak punya mangkuk atau wadah lain, maka ia tidak akan mendapat jatah makanan. Dara dan anak laki-laki Vera pun kebingungan karena mereka tidak memiliki mangkuk atau wadah lain. Mereka berdua hanya bisa melihat dari kejauhan ketika para tawanan mulai mengantri untuk mendapat makanan. Antrian saat itu cukup panjang karena banyak tawanan baru yang datang ke tempat tersebut, dan itu membuat makanan tidak cukup. Salah satu petugas yang mendengar itu kemudian langsung mengeluarkan senjatanya dan langsung membombardir para tawanan yang sedang mengantri makanan. Benar-benar perlakuan biadab. Para tawanan yang rata-rata adalah ibu-ibu dan anak-anak itu pun banyak yang tewas. Dengan nekat, Dara pun bergegas keluar dan mengambil mangkuk dari wanita tua yang memberitahu hal tadi. Akhirnya ia dan adiknya berhasil mendapat makanan, meskipun harus terlebih dahulu melihat kejadian biadab yang dilakukan oleh petugas camp. Saat tengah bekerja, Vera dan Mileva mendengar kabar yang mengatakan bahwa para pekerja yang dianggap punya fisik kuat akan dikirim ke Jerman. Dan ternyata kabar tersebut benar adanya. Para pekerja satu persatu dipilih untuk dibawa ke Jerman. Vera juga terpilih untuk dibawa ke Jerman. Sementara itu, salah satu pekerja yang tidak mau berangkat ke Jerman langsung dieksekusi mati oleh petugas wanita. Adegan berpindah menuju Max, yang merupakan salah satu petugas wanita. Ia terlihat sedang melihat kondisi mayat anak-anak yang baru saja mereka musnahkan. Di sebuah ruangan, Dara dan anak-anak lainnya terlihat tengah diajarkan paham fasisme oleh salah satu biarawati pemimpin rumah sakit di tempat tersebut. Malam harinya, Mileva memberitahu Dara bahwa Vera dibawa menuju Jerman, dan Dara diminta untuk berbohong ke anak-anak Vera dengan mengatakan bahwa ibu mereka akan kembali ke tempat tersebut esok hari. Anak-anak Vera yang masih sangat kecil pun dengan polosnya percaya. Kini selain harus bertanggung jawab mengurus adiknya, Dara juga harus bertanggung jawab untuk mengurus anak-anak dari bibi Vera. Di camp Gradina, Markus diberitahu oleh salah satu orang kepercayaan yang ada di camp tersebut bahwa malam ini akan ada pembantaian untuk para tawanan, dan Markus diminta untuk tidak masuk ke tempat tidur agar selamat dan tidak ikut jadi korban pembantaian. Markus kemudian meminta bantuan kepada pria tersebut untuk mencarikan informasi mengenai keberadaan anaknya, yaitu Dara dan Budo,
apakah masih hidup atau tidak, karena kemarin ia baru saja menemukan mayat istri beserta anak pertamanya, dan akhirnya pria tersebut pun menyetujuinya. Esok harinya pria kepercayaan di camp tersebut memberitahu Markus bahwa kedua anaknya masih hidup dan mereka kini sedang ada di Stara Gradiška. Kita kembali lagi ke Stara Gradiška, di mana ketika para anak-anak sedang diajarkan paham fasisme, salah satu petugas datang dan langsung memerintahkan biarawati untuk memilih 10 anak laki-laki. Diketahui 10 anak laki-laki akan dibawa pergi dari tempat tersebut menuju suatu tempat. Biarawati tersebut kemudian mulai memilih anak laki-laki dan 2 anak Vera pun terpilih untuk dibawa pergi. Di hari Senin, seorang wanita Kroasia bernama Daro datang untuk mengambil anak-anak yang nantinya akan dimasukkan ke panti asuhan. Namun tidak semua anak-anak terpilih, hanya beberapa saja yang terpilih. Mereka yang terpilih pun didata. Anak-anak Mileva terpilih untuk dibawa ke panti asuhan, tapi tidak dengan Dara dan adiknya. Hari demi hari pun dilewati oleh Dara, dan kini adiknya nampak mulai mengalami sakit akibat kekurangan makanan. Glanalika kemudian menghampiri Dara dan Budo untuk memberikan sedikit makanan. Keadaan Budo semakin memburuk. Budo mengalami demam tinggi, dan Mileva yang melihat itu langsung menghampirinya. Di saat itu juga Max datang dan langsung merebut Budo dari Dara. Budo kemudian dibawa rumah sakit karena petugas di tempat tersebut akhirnya tahu bahwa Budo sedang sakit. Dara terlihat begitu putus asa. Ia sangat takut dan bingung. Kini Dara memilih untuk membantu Mileva bekerja agar ia sedikit bisa melupakan semua nasib kelamnya itu. Namun lagi-lagi ia harus menerima kenyataan. Saat tengah bekerja, para pekerja disuruh untuk berkumpul dan satu persatu dari mereka dipilih untuk dibawa menuju Jerman. Mileva yang menjadi satu-satunya harapan Dara pun terpilih untuk dibawa ke Jerman. Dan kini Dara benar-benar hanya sebatang kara. Gadis kecil yang malang itu harus bisa bertahan hidup di tempat kematian tersebut. Dara yang sangat sayang kepada adiknya itu memohon kepada Glanalika untuk mengizinkannya masuk ke rumah sakit. Awalnya Glanalika menolak, karena jika ketahuan maka ialah yang akan dihukum. Tapi setelah Dara terus memohon, akhirnya Glanalika mengizinkannya. Malam harinya Dara bersama Glanalika pun masuk ke rumah sakit. Dan akhirnya Dara bisa kembali bertemu dengan adiknya, yaitu Budo. Saat itu Dara hampir ketahuan oleh salah satu petugas yang tiba-tiba datang. Tapi beruntung, Glanalika berhasil membohongi petugas tersebut. Di malam berikutnya, Dara kembali mengunjungi adiknya di rumah sakit. Namun tidak lama biarawati datang dengan salah satu petinggi. Dara pun diminta oleh Glanalika untuk bersembunyi. Biarawati dan petinggi nampak sedang terlibat pembicaraan yang cukup serius, di mana biarawati yang merupakan pemimpin rumah sakit tersebut mengatakan ke petinggi bahwa rumah sakit kini telah penuh. Petinggi tersebut seketika menjawab bahwa untuk mengakali agar rumah sakit tidak penuh, ia berencana untuk memusnahkan anak-anak Yahudi dan anak-anak yang kondisinya lemah. Glanalika yang mendengar hal tersebut dengan cepat memerintahkan Dara dan Budo untuk pergi dan bersembunyi. Setelah selesai memindah anak-anak Yahudi dan anak-anak yang kondisinya lemah, petinggi tersebut pun langsung menjalankan rencananya. Singkat cerita, Dara dan adiknya berhasil selamat, dan Dara diminta oleh Glanalika untuk menyerahkan adiknya kepada Daro esok hari. Karena itu adalah cara satu-satunya agar adiknya aman dan selamat. Dara kemudian bertanya, apakah ia bisa ikut atau tidak? Glanalika kemudian menjawab
bahwa Dara tidak bisa ikut pergi dengan adiknya, karena sebenarnya mereka berdua tidak masuk ke daftar anak-anak yang dibawa ke panti asuhan. Namun Glanalika yang begitu peduli dengan Dara dan Budo memberikan tanda dan identitas milik anak yang kemarin dimusnahkan oleh petinggi untuk kemudian digunakan oleh adik Dara. Di tempat lain, tepatnya di Camp Gradina, saat tengah mengubur mayat-mayat, Markus yang sudah sangat muak di tempat tersebut dan ingin segera menemui anaknya yaitu Dara dan Budo memutuskan untuk kabur. Bersama satu temannya, ia pun nekat kabur, meskipun saat itu ada beberapa petugas yang sedang berjaga. Scene berpindah, di mana Daro akhirnya datang ke tempat tersebut, dan Glanalika langsung memberikan nomor beserta identitas kepada adik Dara. Kini Dara harus benar-benar berpisah dengan adik semata wayangnya. Ia pun nampak begitu sedih. Dara yang tidak tega dan tidak rela melihat adiknya dibawa menuju panti asuhan, akhirnya dengan nekat mengikutinya dengan cara berlari, melewati beberapa petugas yang ada di situ. Max yang melihat itu pun langsung mencoba untuk menembak Dara, namun Glanalika dengan sikap mencegahnya, dan alhasil Glanalika pun ditembak mati oleh Max. Namun pengorbanan Glanalika tidak sia-sia. Dara akhirnya berhasil masuk ke mobil yang membawa adiknya menuju panti asuhan. Di sisi lain, ayah Dara yaitu Markus akhirnya juga berhasil kabur dari Camp Gradina, meskipun harus melewati berbagai rintangan yang luar biasa berat. Kini Markus beserta dua anaknya yaitu Dara dan Budo akhirnya selamat dari pembantaian tersebut, namun istri dan anak pertamanya harus tewas. Dan film pun rampung. Baiklah, itu dia alur cerita film Dara of Jasenovac. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Dan jangan lupa subscribe channel ini, serta nyalain notifikasinya. Saya Richie Dian Firmansyah pamit. Salam Brewokers.